Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Pak Anton di sini. Di video kali ini, saya akan membahas semua hal tentang kalor. Tentunya pembahasan di video ini hanya dibatasi sebagai ringkasan materi muatan IPA pada tema 6 kelas 5. Video ini sendiri sengaja dibuat untuk melengkapi video pembelajaran lain yang sudah banyak beredar di luar sana. Dan sengaja hanya membahas muatan IPA dengan harapan bisa membantu anak-anak semua mempersiapkan PTS maupun PAS. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama yakni tentang apa itu kalor dan suhu. Yang kedua yaitu tentang perpindahan kalor. Serta yang ketiga yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Apa itu kalor dan suhu? Kalor atau panas merupakan energi yang bisa diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu merupakan besaran yang menentukan atau menyatakan derajat panas serta dinginnya suatu benda. Jadi bisa disimpulkan, panas itu merupakan bentuk energi, sedangkan suhu itu adalah ukurannya. Artinya, semakin panas suatu benda, maka kalor yang dimilikinya juga semakin besar. Dan sebaliknya, semakin dingin suatu benda, semakin kecil pula kalori yang ia miliki. Oke, selanjutnya yaitu perubahan akibat perubahan suhu. Suhu adalah sesuatu yang dapat berubah. Nah, perubahan suhu ini sendiri dapat memberikan pengaruh kepada suatu benda tertentu. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi atau mengubah panjang, lebar, luas, maupun volume suatu benda. Coba perhatikan kembali animasi di atas. Bisa dilihat pada sebelah kiri yang berwarna biru, benda tersebut mengalami pengurangan suhu. Akibatnya, panjang, lebar, luas, maupun volumenya semakin mengecil. Perubahan ini disebut penyusutan. Sebaliknya, yang di sebelah kanan yang berwarna merah, benda tersebut mengalami kenaikan suhu. Akibatnya, benda tersebut semakin membesar. Perubahan panjang, lebar, luas, maupun volume suatu benda akibat terkena panas disebut dengan pemuaian. Contoh pemuaian penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela yang dipasang secara renggang. Coba deh perhatikan jendela di sekitarmu. Setiap jendela pasti dipasang secara longgar untuk memberikan ruang muai. Ini bertujuan agar saat suhu panas kaca jendela tidak memuai dan pecah karena pemasangan kaca yang terlalu kencang. Yang kedua yakni pemasangan rel kereta. Sama seperti pemasangan kaca barusan, rel kereta juga bisa mengalami pemuaian di tengah terik matahari. Tentu, untuk menghindari agar rel tidak bengkok, diberikanlah ruang muai pada pemasangan rel kereta api. Contoh yang ketiga yaitu pada pemasangan kabel yang dipasang secara longgar. Hal ini bertujuan agar ketika malam hari atau ketika cuaca sedang dingin, kabel tidak terputus karena mengalami penyusutan. Dan contoh keempat yaitu termometer. Termometer sendiri berisi air raksa yang akan memuai saat terkena panas, sehingga ketika suhunya naik, batas penanda pada termometer pun ikut naik. Ya, selanjutnya adalah perpindahan panas. Panas berpindah melalui 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi. Coba perhatikan pada gambar. Pada ilustrasi tersebut, besi dibakar dan lambat laun seluruh besi pun ikut memerah seluruhnya yang menggambarkan bahwa besi tersebut mengalami perambatan panas. Konduksi sendiri berarti perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantar lainnya. Dan umumnya terjadi pada benda padat. Yang kedua yakni konveksi. Dapat kita lihat bahwa tangan yang ditempatkan di atas api dan diletakkan secara berjauhan, akan tetapi tangan tersebut masih dapat merasakan panas. Hal ini disebabkan karena api memanaskan udara yang berada di atasnya. Nah, udara yang menjadi panas inilah yang mengantarkan panas ke tangan yang terletak jauh di atas api. Hal ini disebut konveksi, yakni perpindahan panas dengan disertai perpindahan zat perantar. Perantar tersebut dapat berupa zat cair maupun gas. Lalu contoh yang terakhir dari
cara perpindahan panas yaitu radiasi. Berbeda dengan contoh yang sebelumnya yang diletakkan jauh di atas api, di contoh ketiga ini tangan berada di sebelah api. Panas tersebut merambat secara langsung tanpa perantara dari api ke tangan. Peristiwa ini disebut radiasi. Ingat bahwa panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Next, contoh peristiwa konduksi. Yang pertama yaitu pada saat kita menyetrika pakaian. Setrika menggunakan prinsip konduksi, di mana energi listrik digunakan untuk memanaskan kumparan, yang kemudian panas tersebut merambat pada bagian bawah setrika yang terbuat dari logam. Contoh yang kedua yaitu mangkuk yang menjadi panas saat menyajikan makanan yang panas pula, di mana panas dari makanan ini merambat ke mangkuk yang terbuat dari bahan porselen seperti keramik. Contoh yang ketiga yaitu knalpot kendaraan bermotor yang menjadi panas saat mesin menyala. Peristiwa konduksi menekankan bahwa perambatan panas terjadi pada suatu benda. Nah, benda yang menghantarkan panas sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konduktor, yaitu benda yang mudah menghantarkan panas dengan baik. Konduktor biasanya terbuat dari bahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Lalu, benda kedua yang menghantarkan panas dikategorikan sebagai isolator, yakni benda yang susah bahkan cenderung tidak bisa menghantarkan panas. Contoh benda yang termasuk isolator yaitu kayu, kain, dan juga plastik. Bisa kalian lihat contoh. Selanjutnya yaitu contoh peristiwa konveksi. Contoh yang pertama yaitu gerakan turun airnya air ketika mendidih. Kamu tentu pernah melihat air yang mendidih, bukan? Air yang mendidih akan bergejolak dan tampak seperti berbuih. Hal ini dikarenakan air yang berada di dasar panci itu lebih panas dan berpindah ke bagian atas yang suhunya lebih dingin. Air yang dari atas pun terdesak ke permukaan dan bergantian pindah ke bawah untuk kemudian menjadi lebih panas dan naik kembali. Begitulah seterusnya hingga kompor dimatikan. Contoh yang kedua yaitu terbangnya balon udara. Balon udara terbang dengan cara memerangkap udara yang dipanaskan, sehingga udara di dalam balon jauh berbeda dengan bagian luar yang lebih dingin. Udara panas ini menjadi lebih ringan karena massa per unitnya lebih kecil. Contoh yang ketiga yaitu pada proses terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat sendiri merupakan angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Hal ini dikarenakan karena udara di laut lebih cepat dingin daripada di darat. Sebaliknya, pada siang hari, udara di laut lebih cepat panas daripada udara di darat, sehingga angin berhembus dari laut ke darat. Fenomena ini dinamakan dengan angin laut. Selanjutnya yaitu contoh peristiwa radiasi. Yang pertama yaitu peristiwa sampainya panas matahari ke bumi. Ruang angkasa merupakan ruang hampa yang tidak memungkinkan panas berpindah, baik secara konduksi maupun konveksi. Panas matahari sendiri sampai ke permukaan bumi melalui proses radiasi dan tanpa perantara. Contoh yang kedua yaitu mesin penetas telur yang memanfaatkan energi panas dari bohlam untuk mengerami telur. Dan yang ketiga yaitu badan yang akan terasa lebih hangat bila berada di dekat dengan api unggun. Selanjutnya yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Yang pertama adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator dalam peralatan rumah tangga. Bisa kita lihat pada setrika bahwa bagian bawahnya itu terbuat dari logam yang berfungsi untuk menghantarkan panas atau disebut sebagai konduktor, sedangkan bagian pegangannya terbuat dari plastik yang merupakan bahan isolator yang mampu menahan panas. Begitupun pada spatula dan juga pada panci.
di mana pegangannya terbuat dari bahan isolator baik itu kayu maupun plastik. Pengaruh selanjutnya yakni pemanfaatan sinar matahari, baik itu digunakan untuk menjemur diri, menjemur pakaian, maupun digunakan oleh petani garam untuk menjemur air laut. Dan pengaruh kalor terhadap kehidupan yang ketiga yakni pemanfaatan angin daratan angin laut oleh nelayan, yang digunakan bahwa pada angin darat digunakan oleh nelayan untuk berangkat melaut pada malam hari, dan pada siang harinya angin laut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.